Akhirnya, setelah sekian lama setia dengan Inem si seksi, Inem ini udah sekitar 3 sampai 4 tahunan saya pakai, dan alhamdulillah ya masih normal, dan ya masih setia saya pakai karena emang satu-satunya remote yang saya punya cuman ini. Nah, kali ini kita cobain remote baru dari Banggood. Ini adalah remote yang sedang rame di tahun 2021 ini, bisa dibilang racun tahun 2021 ini yang lagi viral-viralnya. Jadi ini adalah jumper T-Lite, small but controls all. Jadi remote kecil tapi bisa buat mengendalikan semuanya. Jadi gimana isinya, kita buka dulu. Nah, jadi ini pertama kita dapat stikernya. Selanjutnya kelas panduannya. Lalu ini dudukan untuk modul eksternal. Jadi kalau mau ditambah modul buat biar lebih jauh jaraknya, bisa pakai TBS Crossfire. Ini buat dudukannya. Lalu antenanya. Lalu ada kabel casan. Dan ini dia. Ini dia remote jumper T-Lite. Ini stiker belakangnya ada juga. Ini tulisannya T-Lite external module. Nah, di sini ada lubang untuk masukin kabel dari modul eksternal itu tadi. Lalu di sini ada tempat baterainya. Ini nanti pakai baterai 1 biji, baterai 18650. Cuma 1 biji, tapi bisa dicas. Ini ada port atau colokan buat ngecasnya. Ada lubang untuk memory cardnya atau SD card. Dan di sini ada lubang lagi satu, nggak tahu lubang buat apa, kayak lubang handset gitu. Mungkin lubang untuk trainer port gitu ya, buat digabung dengan remote lain gitu, buat trainer mungkin. Belum tahu juga ini. Lalu di sini ada untuk antenanya. Sini ada LCD-nya kecil. LCD-nya lebih kecil dari LCD yang di FlashSky. Jauh banget, cuman separuhnya. Lalu di sini ada tombol-tombolnya, tombol enter, return atau kembali atau back, lalu up, down. Lalu di sini sistem, di sini MDL, nggak tahu apa MDL itu. Di sini ada tombol trim. Lalu di tengahnya ada tombol powernya untuk on off-nya. Selanjutnya di sini ada 4 switch. Ada switch A, switch B, switch C, switch D. Yang switch A ini 3 cetekan, 3 switch. Yang B ini juga 3 juga. Kalau yang C dan D itu cuman 2 kali cetek aja, jadi atas dan bawah aja. Lalu di sini di boxnya ini ada kotak. Ini kotak untuk baterai 18650 nya, karena aku belinya nggak pakai baterainya atau nggak termasuk baterainya, jadi cuma dikasih kotaknya aja. Mungkin nanti kalau remote nya nggak dipakai kan, baterainya dilepas, bisa dimasukin ke sini, lumayan buat tempat nyimpan baterai 18650 nya. Ini modul dudukan untuk modul eksternalnya ini nggak kita pakai karena aku pemain pesat remote, jadi nggak terlalu membutuhkan modul tambahan. Oke, jadi pertama kita pasang dulu antenanya lah. Kita pasang dulu antenanya, langsung kita tes aja ya. Jadi di sini kelengkapannya cuma ini aja, nggak ada. Nah, untuk remote jumper T-Lite ini kita nggak dapat receivernya. Jadi untuk pemula yang baru pertama kali main RF modeling, kalau beli remote ini mungkin sedikit bingung karena nggak dapat receivernya. Jadi saya sarankan kalau mau pakai remote seperti ini ya beli RX sendiri. Bisa pakai macam-macam RX, karena di sini aku juga ini mau coba nanti dibinding ke RX-nya FlashSky FSI 6 ini tadi, atau i6. Jadi keunggulan dari remote ini walaupun kecil tapi bisa mengendalikan semuanya. Jadi bisa dibinding ke hampir ke semua jenis RC, walaupun nggak semua, tapi banyak yang bisa connect ke remote ini. Jadi nanti tinggal kita rubah-rubah saja multi protokolnya, kita pilih sesuai dengan merek RX nya atau jenis RX nya. Nah, langsung saja kita nyalakan. Di sini kita butuh baterai 18650. Saya pakai baterai Samsung, baterai laptop, copotan dari baterai laptopku yang udah drop, tapi masih bisa dipakai beberapa. Jadi kita pakai. Nah, di sini yang penting jangan kebalik. Ini ada tulisannya please make sure the battery incorrectly insert. Jadi jangan sampai kebalik masangnya. Diperiksa dulu. Di sini ada min dan plusnya.
nggak terlalu kelihatan, jadi harus hati-hati jangan sampai kebalik. Ini yang min yang sebelah kiri, yang plus sebelah kanan. Di sini min sebelah kiri, min sebelah kanan, dan plus sebelah kanan. Min plus, kita tutup. Oke, dari segi tampilan sih mirip banget sama stick PS atau stick apa ya, ya stick PS lah, kayak stick PS, kayak remote drone kelas mainan. Jadi malah sekilas kayak kayak nggak remote, nggak serius sih, tapi harganya ini sejutaan loh, sejuta 50.000 kalau nggak salah aku kemarin beli. Ada yang versi yang harga di bawah sejutaan, sekitar 900 ribuan, itu nggak terlalu banyak multi protokolnya, pilihannya yang bisa connect nggak terlalu banyak. Kalau yang ini lebih banyak, jadi walaupun selisih 100.000 yang mending milih yang sekaligus yang bisa connect ke banyak RX. Lalu di sini yang bikin saya tertarik ada soundnya. Jadi di sini ada speakernya, jadi bisa ditambahkan suara, bisa ngomong remote-nya. Lalu di sini gimbalnya juga lebih halus ketimbang gimbal dari remote yang seperti ini. Ini agak kaku menurutku, entah itu karena udah lama, udah berdebu, atau emang beda rasanya. Kalau ini agak gimana ya, kurang enak lah. Kalau ini halus banget, empuk banget, halus, pokoknya enak banget. Oke, kita coba nyalakan. Oke, pertama kita masukkan dulu SD cardnya. Jadi untuk filenya kalian bisa download di websitenya Jumper, atau bisa kalian ketik saja di YouTube cara memasukkan sound ke remote Jumper T-Lite. Jadi di sini nggak saya jelaskan cara masuknya. Yang penting udah kalian download. Setelah kalian download, kalian copy ke memori. Udah gitu aja. Udah kalian masukkan ke memori, tinggal kalian masukkan ke remote-nya. Jadi nggak perlu otak-atik lagi, udah yang penting dimasukin ke memory card, udah diekstrak, tinggal kita masukkan ke memorinya, ke remote-nya. Setelah kita masukkan, udah tinggal nyalain. Oke, kita coba nyalakan. Welcome to OpenTX. Oke. Flaps down, gear down. Oke, jadi ini aku baru nyoba kemarin 2 switch aja yang saya masukkan suara. Jadi terserah kalian, ini bisa dipilih terserah kalian mau dimasukkan suara sesuai dengan fungsi-fungsi dari tiap channel yang kalian pakai. Misal ini kan aku kemarin nyoba yang switch D ini 2 ceklekan, ini saya fungsikan sebagai flap atau flaperon. Lalu yang sebelah sini saya fungsikan untuk landing gear, untuk retract-nya, jadi untuk retract naik dan turunnya biar ada suaranya juga. Jadi misalnya seperti ini, yang sebelah kanan atau yang switch D kan saya setting untuk flap up dan flap down. Kita tes kalau kita flap up bunyinya gimana, Flaps up, dan kalau flap down. flaps down. Oke, jadi contohnya seperti itu. Misal yang ini kemarin saya masukkan landing gear naik dan turun. Jadi misal kalau turun dia ngomong turun, kalau landing gearnya ke atas atau rodanya ke atas dia ngomong ke atas. Kita tes, seumpama ini kan udah turun, jadi kita tes retract-nya atau rodanya ke atas atau up. Gear up, Nah, jadi untuk up dia ngomong gear up, untuk retract turun atau roda turun. gear down. Nah, jadi contohnya seperti itu. Terserah mau kalian isi suara apa aja bisa. Di sini setelah kalian download di memori itu pilihannya banyak banget, dari macam-macam mode atau terserah pokoknya. Dikasih suara background juga bisa, atau alarm atau apa, terserah bisa. Nah, misal kalau kalian mau pakai yang switch C ini bukan untuk retract atau rodanya, misal kalian masukkan untuk timer atau waktu, bisa juga. Jadi ini udah saya setting. Yang switch A untuk pengatur waktunya, jadi yang C tadi buat landing gear atau retract-nya, yang D untuk flaperon. Kalau untuk pesawat kan biasanya saya pakainya itu. Lalu untuk yang switch A ini saya gunakan untuk pengatur waktu. Jadi misal kalian terbang berapa menit, udah berapa menit, biar lebih jelas kan nanti ada keterangan waktunya di sini. Nanti remote-nya juga ngomong udah jalan berapa menit. Jadi kalian nggak usah bingung lagi, misal pesawatnya nggak dipasang baterai checker atau baterai alarm, kan udah tahu ini jalan udah berapa menit, jadi tahu kapan harus turun, kapan harus terbang lagi. Jadi nggak takut kelamaan terbangnya atau sampai habis baterainya. Jadi ini misal
Yang switch A ini saya setting untuk timer atau waktunya. Ini udah saya setting. Kita tes, ini udah jalan 0,38 detik. Ini udah saya cepatkan. Ini kan saya stop. Saya on kan lagi timernya. Nah, udah jalan 40, 41, 42, 43. Nanti kalau udah 1 menit dia akan ngomong. Seterusnya gitu, 2 menit nanti dia ngomong lagi, 3 menit dia ngomong lagi. Jadi udah nggak perlu bingung lagi udah berjalan berapa menit. Nah, ini detik-detik mau masuk ke 1 menit. Kita coba. 1 minute. Jadi gitu. Seperti contohnya jadi seperti itu. Jadi untuk kelebihannya yang saya seneng sih dari remote ini ada suaranya. Lalu yang kedua ada multi protokolnya. Jadi bisa connect ke hampir semua merek atau jenis RC, walaupun nggak semuanya sih, tapi banyak banget yang bisa connect karena bisa kita setting sesuai keinginan. Lalu ukurannya kecil, simple, nggak bikin ribet bawanya, nggak terlalu berat juga, enteng. Jadi enak banget lah dibawa mungkin. Cuman kekurangannya ya mungkin nggak ada RX-nya itu aja kalau aku ya. Kalau untuk ya pesawat remote ya nggak senengnya karena nggak ada RX-nya itu aja. Kalau untuk drone kan mungkin tinggal kita binding-binding aja ke drone, nggak perlu RX kan. Kalau untuk pesawat ya mau nggak mau kita harus beli RX-nya dulu, harus kita beli RX lagi. Kalau RX sih nggak masalah sih sebenarnya, kalian beli yang 2 paling minutes. dan kalian bisa beli yang paling murah. Misal beli pakai yang RX atau receiver flash kayak FSI 6 itu kan murah. Flash kayak FSI 6 itu RX-nya itu sekitar 150.000 barunya. Atau bisa beli RX lain. Kalau yang termurah sih biasanya RX flash kayak FSI 6 itu 150 ribuan. Jaraknya juga lumayan jauh sih kalau RX flash kayak FSI 6. Jadi menurut saya kalau kalian yang mau pilih remote ini untuk pesawat remote ya harus beli receivernya sendiri. Jadi nggak cuma beli remote-nya, kalian beli juga RX-nya. Oke, jadi mungkin ini aja yang bisa saya jelaskan. Kita nanti coba binding ke RX flash kayak FSI 6 dan kita coba binding juga ke electric drone GGR 36 karena kalian tahu pasti dari channel Nusantara Hobi ini kan paling banyak videonya itu tentang pesawat remote dari electric drone mini atau drone GGR 36. Jadi nanti kita coba untuk settingannya nanti saya kasih gambaran jelas ya, gambaran singkatnya aja lah, nggak perlu saya jelaskan full tutorialnya. Yang penting nanti kalian bisa lihat konfigurasi atau settingan cara bindingnya. Oke, kita tes dulu di RX flash kayak FSI 6 dan RX GGRC H36 atau di PCB drone GGRC H36. Dio kok. Dio, mana itu kan dikasih video. Welcome to OpenTX.
Oke, dan akhirnya bisa connect juga ke elektrik drone mini yaitu DJI RCA36, atau bisa drone Isin E010. Jadi ini pakai settingan Isin E010. Untuk settingannya seperti ini, pakai modenya multi, tipenya MJX-K, lalu subtype-nya E010, dan frekuensi tone-nya 30. Oke, sip. Oke, sekarang kita tes yang pesawat kecil. Kita tes jarak jangkauannya menggunakan remote jumper T-Lite. Oke, ini enak banget buat nerbangin pesawat drone DJI RCA36. Mungkin lebih mahal remote-nya ketimbang pesawatnya. Cuman kita tes bisa seberapa jauh jumper T-Lite ini ke elektrik drone DJI RCA36. Ini udah jauh banget ini. Mungkin udah sekitar 100 meter lebih ini. Udah tinggi banget. Sampai nggak kelihatan mungkin kalau di action cam. Oke, kita agak turun aja lah, nggak kelihatan mungkin di action cam. Udah tinggi banget ini. Mungkin ini lebih jauh, mungkin bisa sekitar 200 meter lebih mungkin. Aku belum berani tinggi-tinggi karena nggak kelihatan. Kecil banget. Jadi kita main pendek aja. Untuk kendalinya sama aja, sama elektrik, sama remote H36, tapi lebih enak karena lebih halus gimbalnya dan kontrolnya lebih enak lah. Jaraknya juga jauh banget. Stabil banget. Ini nggak tak gas, throttle 0%, nggak digas sama sekali, dan masih melayang terbang tuh. Baterainya sepira, Mas? 150 mAh. Kuat berang jam. Gila tenan iki. Ini bayi-bayi kapan ya? Heeh. Bisa tuh tenan gue remote iki. Bisa tuh tenan gue remote iki. Oh, enggak remote iki ta. Nek remote gawane pendek tenan. Remote gawane 50 meter putus. Fungsi-fungsinya. Oke, ini mungkin udah sekitar 100 meteran. Kita coba turunkan throttle 0%. Jadi ini tanpa digas sama sekali. Kita agak belokkan dulu. Oke, throttle 0%. Dan masih melayang tinggi. Nggak mau turun. Nggak digas loh, Mas. Throttle 0. Nggak digas sama sekali. Melayang jangan. Gak iso kontrol kan, Dek? Gak iso. Nggak belok, nggak belok, cuma nek nggak digas. Oke, tetap throttle 0%, cuman untuk belok dikit tadi agak saya gas sedikit karena beloknya differential thrust. Oke, jadi mantap banget jumper T-Lite kalau dikombinasikan dengan electric drone DJI RCA36. Range-nya cukup jauh. Aku belum berani ngetes sampai lost sinyal karena kecil banget pesawatnya. Udah cukup jauh banget. Tadi kalau pakai sekitar 150 meteran mungkin udah nyampe tadi 150 meteran dan nggak kelihatan, udah kecil banget. Mungkin lain kali kita coba sampai lost sinyal. Oke, mungkin cukup sekian review dari remote jumper T-Lite ini. Kalau kalian mau cobain, kalian bisa beli remote-nya ini di Banggood. Link pembeliannya sudah saya cantumkan di deskripsi video ini beserta dengan link kupon diskonnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.